Hello everyone, selamat datang kembali di channel Hasizwak. Sebelumnya aku sampaikan kalau aku masih belajar dan masih banyak kekurangan. Jadi kalau misalnya ada salah kata atau ada yang kurang, tolong koreksi, tulis di kolom komentar. Oh ya, kalian bisa dengerin konten curhat ini bisa sambil ngerjain tugas, nyapu, ngepel, apapun lah. Pokoknya nggak harus lihat tampilan di video ini. Seperti yang sudah diputuskan, aku akan naruh review nonton anime di konten curhat ini. Karena hanya sekedar buat keluarin unek-unek dan reaksiku sepanjang season anime yang aku tonton tersebut, sekiranya berkesan. Anime yang kita bahas kali ini adalah Kawaii Dakejana Shikimori-san. Awalnya aku itu nggak tertarik sama sekali sama anime ini, karena sudah bertebaran di sosmed soal pacarnya Shikimori, namanya Izumi. Letoy banget ya jadi cowok. Untuk alur ceritanya, aku singkat ya, biar kalian dapat feel-nya ketika nonton sampai habis. Anime ini bercerita tentang keseharian dua pasangan bucin yang kegiatannya di sekolah maupun di luar sekolah. Izumi itu si cowok, itu mesti ada aja sialnya. Tapi akhirnya berkurang sejak pacaran sama si Shikimori, si cewek. Udah deh, itu aja intinya. Jujur ya, aku sempat berhenti di episode 4 karena udah saking gak kuatnya. Kemudian butuh 6 hari buatku baru mau lanjut nonton anime ini sampai episode terakhirnya. Gak kuatnya itu bukan karena masalah gendernya yang terbalik, yang Shikimori-nya macho banget, yang Izuminya feminim banget. Bukan. Tapi karena saking gemesnya sama tingkah mereka yang belum lagi budgetnya yang dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit bilang terserah kamu aja, aku ngikut aja gitu. Ketika aku berhenti di episode 4 selama 6 hari itu, aku itu mikir, ini teh Shikimori tabah banget ya jadi cewek. Udah tahu pacarnya letoy, bawa sial, masih aja tahan. Malah makin seneng pisan seiring berjalannya episode. Tapi dicatat ya, semua itu berubah ketika nginjek episode 8. Aku jadi lebih sedikit ketawa dan jadi serius nontonnya karena pada episode 8 itu terungkap ternyata ada yang kepincut juga sama si Izumi. Namanya Kamiya. Ini agak lumayan relate sama kehidupan di sekitarku sih. Makanya aku jadi kayak gitu semenjak episode 8. Aku sampai merasa aneh bet ya. Jelas-jelas Kamiya itu kasih kode ke Izumi di perpustakaan tiap jaga. Tapi kok ya gak peka-peka gitu si Izumi. Dan ketika momen Shikimori curiga kalau Kamiya nyimpen rasa ke Izumi, itu reaksiku kayak, wah, finally, akhirnya ada juga yang peka di cerita anime ini. Jadi kalau disuruh milih tim Shikimori atau Kamiya, kayaknya aku lebih milih tim Kamiya. Soalnya kalau dipikir-pikir ya, ketika udah dewasa dan berkeluarga, aku yakin si Kamiya ini bakal jadi ibu yang sabar. Lah kok bisa? Ya lihat aja tuh si Kamiya. Udah tahu dapat nomor yang sama dengan Izumi, nomornya 44 waktu festival, tapi masih aja rela nuker ke Shikimori. Atau ketika awal episode, waktu tanding olahraga, ngeliatin Izumi lengket bet sama si Shikimori. Ya, nyesek bet pasti itu. Akhirnya penyelesaiannya, si Kamiya tetap legowo aja gitu. Tapi ya, kalau aku bisa bilang ke Izumi, Kang, itu Kamiya kamu sambar juga. Kalau bisa 2, kenapa enggak? Yaudah, sisanya episode 10-11 kayak episode 5-7 tentang sekolah lah, tentang persahabatan lah. Puncaknya di episode 12. Malah, inilah yang aku tunggu-tunggu sejak episode 2, dimana nggak ada karakter lain yang ganggu. Cuma Shikimori sama Izumi aja berdua. Dan jiwa jombloku meronta-ronta. Banyak banget gombalannya. Kayak misalnya, "Hei Izumi-kun, apa yang kamu lihat di mataku?" Yang kulihat di matamu adalah diriku." Tepat. Tapi Shikimori-san, mataku hanya tertuju padamu. Karena bagiku, yang tercantik di dunia ini adalah dirimu. Gombal. Sayangnya, setelah seluruh keromantisan di episode 12, episode ini ditutup dengan Shikimori dan Izumi yang kembali berkegiatan di sekolah. Dan akhirnya aku mikir gitu, udah,
Itu aja. Nggak ada perkembangan lebih kah? Konflik yang lebih kompleks kah? Sebenarnya masih banyak gombalan di sepanjang episode anime ini, tapi ku harap kalian sendiri yang nonton sampai tamat. Dan aku sangat merekomendasikannya buat kalian. Untuk karakter lainnya selain yang aku sebutkan tadi ada Inuzuka, teman satu gengnya Izumi yang sukanya bersaing gak jelas. Nekozaki, teman satu gengnya Izumi yang gokil tapi berisik. Hachimitsu, teman satu gengnya Izumi yang capean karena dasarannya anak rumahan. Bapaknya Izumi yang gembot, yang juga letoy tapi nggak sial. Ibunya Izumi yang ceroboh tapi nggak letoy. Ibunya Shikimori yang kerjaannya nggak jelas tapi kayak nggak niat gitu jadi emak. Kakaknya Shikimori yang sayang tapi jaim. Buat orang awam sepertiku yang nggak tahan sama yang berisik dan jelimet, anime ini banyak ngomong dan makan-makannya yang menurutku membuat fokusnya itu jadi kemana-mana. Karena aku nonton Kawaii Dakai Janai ini kan pengennya lihat si Shikimori sama Izumi aja gitu loh. Ya namanya juga masalah selera ya. Aku nggak tahu ya apakah ada season keduanya atau enggak. Apakah manganya sudah tamat atau belum, tapi aku akan sangat menantikannya. Yeah. Oh ya, yang bikin aku betah nonton anime ini itu karena visual matanya itu loh, bagus. Untuk penilaianku pada anime Kawaii Dakai Janai ini di layar ini ya. Aku salut dengan pengarangnya, Keiko Maki. Dia seumuran anjir sama aku. Anyway, dia berhasil membuat cerita yang membuat orang sepertiku yang skeptis soal percintaan jadi keaduk-aduk batinnya. Cerita yang dibuat nggak kalah greget sama sinetron di negeri kita dengan ide dasarnya yang unik, di mana cowoknya letoy, ceweknya yang maco. Sebelum kututup, dari anime ini aku belajar bahwa cewek kalau sering kamu puji, sering kamu gombal, sering kamu kasih perhatian secara fisik, pasti bakal kepincut sama kamu. Terima kasih bocorannya Lord Izumi. Jadi gimana? Sudah selesai dengan yang kalian lakukan? Sudah selesai nyapu, ngepel, atau lainnya? Good. Jangan lupa tinggalkan komentar dan pendapat kalian kalau ada yang sependapat atau enggak dengan bahasan anime kali ini. Jangan lupa kasih like dan tombol klik subscribe. Thank you guys. Bye.